On the track, Manchester City libas Manchester United 3-0 di Etihad. Haaland borong 2 gol. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib datangkan Hugo Ekitike dari Liverpool. Phil Foden bakal jadi kunci sukses Manchester City musim ini. Manchester City sikat habis Manchester United, ini kata Pep Guardiola. Yuk, buat kamu yang ngaku fans Manchester City sejati, wajib banget untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih, semoga kita juara. On the track, Manchester City libas Manchester United 3-0 di Etihad. Haaland borong 2 gol. Derby Manchester di Etihad Stadium, Minggu malam waktu Indonesia Barat, jadi panggung gemilang bagi Manchester City. The Citizens menunjukkan kelasnya dengan membungkam Manchester United 3-0, menegaskan dominasi mereka di Premier League musim ini. Laga ini jadi debut mengesankan bagi kiper anyar Gianluigi Donnarumma. Penjaga gawang asal Italia itu tampil gemilang lewat sederet penyelamatan penting. Di lini depan, Erling Haaland mencuri perhatian lewat 2 golnya, ditambah 1 gol dari Phil Foden. City langsung menekan sejak detik pertama. Gol pertama lahir di menit ke-17 lewat sundulan Foden setelah umpan apik dari Jeremy Doku. United sempat mengancam lewat Sesko, namun Donnarumma sigap mengamankan gawangnya. Memasuki babak kedua, Haaland menggandakan skor di menit ke-53. 2 menit kemudian, nyaris hat-trick andai bola tak membentur tiang. Gol ketiga datang di menit ke-68 setelah blunder Luke Shaw. MU sempat mendapat peluang, tapi tak satu pun berbuah gol. City justru hampir menambah gol lewat Reijnders. Bagaimana menurut kalian? Apakah City layak jadi favorit juara musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib datangkan Hugo Ekitike dari Liverpool. Manchester City dikenal sangat cermat dalam urusan rekrutmen. Namun, satu nama yang patut mereka pertimbangkan serius adalah Hugo Ekitike, striker muda milik Liverpool yang tengah bersinar bersama klub dan timnas Prancis. Meski baru bergabung musim ini, Ekitike langsung tampil memikat, 3 gol dan 1 assist dalam 4 laga awal Premier League. Performanya melanjutkan kiprah impresif musim lalu di Bundesliga bersama Frankfurt, di mana ia mencetak 15 gol dan 8 assist. Tak hanya tajam, Ekitike juga aktif dalam build-up dan pressing gaya yang sangat cocok dengan filosofi Pep Guardiola. Di usianya yang baru 23 tahun, ia bahkan sudah menembus timnas Prancis senior. Dengan jadwal padat dan ketergantungan pada Haaland, City perlu pelapis yang setara. Ekitike bisa jadi jawaban ideal, muda, potensial, dan berpengalaman di 3 liga top Eropa. Memang, merekrut dari rival seperti Liverpool bukan hal mudah. Tapi jika ada celah, City wajib bergerak cepat. Bagaimana menurut kalian? Apakah Hugo Ekitike layak berseragam Manchester City? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Phil Foden bakal jadi kunci sukses Manchester City musim ini. Manchester City tampaknya akan sangat bergantung pada performa terbaik Phil Foden musim ini. Pep Guardiola secara tegas menyebut bahwa Foden akan menjadi pemain kunci dalam perjalanan mereka meraih gelar. Foden membuka skor dalam kemenangan 3-0 atas Manchester United di Etihad 14 September 2025. Ia juga terlibat dalam proses gol kedua, membuktikan perannya sangat vital. Kami sangat merindukannya musim lalu, kata Guardiola. Musim lalu memang jadi periode sulit bagi Foden. Ia gagal mengulangi performa 27 gol di musim 2023/24 dan bahkan memilih absen membela timnas Inggris pada Juni demi fokus pemulihan. Kini di usia 25 tahun, Foden memulai musim dengan penuh semangat. Guardiola berharap ia segera kembali ke performa terbaik. Kami membutuhkannya, seperti 2 musim lalu saat ia jadi penentu gelar di laga terakhir, ujarnya. City sendiri bangkit usai kalah dari Tottenham dan Brighton.
Guardiola berharap kemenangan di derby jadi titik balik musim ini. Menurut kalian, mampukah Foden kembali jadi motor utama Manchester City dan membawa tim ini ke puncak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Manchester City sikat habis Manchester United, ini kata Pep Guardiola. Manchester City tampil garang di Etihad dan menghajar Manchester United 3-0 dalam lanjutan pekan keempat Premier League Minggu (24 September 2025). Gol-gol dari Phil Foden dan Erling Haaland (2 gol) membawa The Citizens naik ke posisi ke-8 klasemen sementara. Sejak awal laga, City langsung tancap gas. Jeremy Doku jadi motor serangan dengan kecepatan dan umpannya yang akurat. Ia menciptakan 2 assist masing-masing untuk Foden dan Haaland. Haaland bahkan hampir mencetak hat-trick andai tembakannya tak membentur tiang. Debut Gianluigi Donnarumma di bawah Mister juga mencuri perhatian. Ia tampil tenang dan melakukan penyelamatan krusial, termasuk menepis tendangan keras Mbeumo di babak kedua. Pep Guardiola mengaku bangga dengan semangat juang timnya. Semangatnya luar biasa. Ini kemenangan spesial untuk kami dan fans, ujarnya. Ia mengakui performa tim belum stabil, tapi kemenangan derby ini jadi modal penting untuk ke depan. Erling Haaland pun menyebut laga ini sebagai momen penting bagi City. Ia memuji Foden yang tampil Spartan dan berharap konsistensinya terus terjaga. Bagaimana menurut kamu? Apakah kemenangan ini jadi titik balik City musim ini? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Setan merah MU sangat menyedihkan. Manchester United tampil mengecewakan saat bertandang ke markas Manchester City. Dalam derby yang digelar di Etihad Stadium Minggu (14 September 2025) malam waktu Indonesia Barat, pasukan Ruben Amorim dihajar 0-3 tanpa perlawanan berarti. Gol-gol City dicetak oleh Phil Foden dan 2 oleh Erling Haaland. Meski MU unggul dalam penguasaan bola (55% berbanding 45%), City tampil jauh lebih efektif dengan 6 tembakan tepat sasaran dari total 13 percobaan. Sementara itu, MU hanya mampu mencatat 2 tembakan on target dari 12 upaya. Lini depan MU terlihat tumpul dan lini belakang pun keropos. Gol ketiga Haaland memperlihatkan betapa rapuhnya pertahanan setan merah. Harry Maguire melakukan blunder fatal yang membuka ruang untuk serangan balik cepat City. Manchester City pantas menang. Manchester United sungguh menyedihkan, ujar Robbie Savage kepada BBC, sosok yang pernah belajar di Akademi MU. Kini MU terdampar di posisi ke-14 dengan 4 poin, hasil dari 1 kemenangan, 1 imbang, dan 2 kekalahan. Sebaliknya, City naik ke posisi ke-8 dengan 6 poin. Menurut kamu, apa yang sebenarnya terjadi dengan Manchester United musim ini? Apakah Amorim masih layak dipertahankan? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Chelsea dapat pelajaran berharga dari hasil imbang kontra Brentford. Chelsea harus puas berbagi poin usai ditahan imbang 2-2 oleh Brentford dalam laga pekan keempat Liga Inggris di KC Community Stadium Minggu (dini hari waktu Indonesia Barat). Pelatih Enzo Maresca menyebut hasil ini sebagai pelajaran penting bagi timnya. Kami mencetak gol di menit ke-86, tapi gagal mengelola sisa pertandingan. Harusnya kami bermain lebih cerdas, memperlambat tempo, mempertahankan bola, dan menutup ruang, ujar Maresca di laman resmi klub. Chelsea sempat tertinggal lewat gol Kevin Schade 35, namun membalikan keadaan melalui Cole Palmer 61 dan Moises Caicedo 85. Sayangnya, kemenangan di depan mata buyar setelah Fabio Carvalho mencetak gol penyeimbang di menit 90+3. Maresca menyebut performa timnya jauh lebih baik di babak kedua. Kami punya cukup peluang untuk menang, tapi kehilangan 2 poin di menit akhir tentu mengecewakan.
Kini Chelsea menempati posisi kelima dengan 8 poin dari 4 laga. Hasil yang menjanjikan, tapi tetap menyisakan PR besar dalam menjaga konsistensi. Menurut kamu, apakah ini hanya soal kurang pengalaman atau ada masalah yang lebih dalam di tubuh The Blues? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Arteta full senyum, rekrutan terbaik Arsenal tampil ganas versus Nottingham itu meniru Granit Xhaka. Musim panas ini menjadi salah satu jendela transfer terbaik Arsenal dalam sejarah, berkat tangan dingin Andrea Berta yang cepat beradaptasi sebagai direktur olahraga menggantikan Edu. Selain mendatangkan Victor Gyökeres dan Eberechi Eze untuk memperkuat lini serang, Arsenal juga membawa bek hibrida Piero Hincapié dari Bayer Leverkusen di hari terakhir bursa. Namun, salah satu rekrutan yang paling diremehkan justru Christian Mosquera. Diboyong dari Valencia dengan harga 13 juta, Mosquera awalnya dianggap lapis. Tapi pemain 21 tahun ini tampil jauh melampaui ekspektasi, terutama menggantikan William Saliba yang cedera. Mosquera menunjukkan ketenangan dan kekompakan luar biasa saat bermain bersama Gabriel Magalhaes di lini belakang. Bahkan di pertandingan kemenangan 3-0 atas Nottingham Forest, dia tampil garang dengan gaya mirip Granit Xhaka penuh energi dan disiplin. Penampilan impresif Mosquera jadi kabar baik bagi Mikel Arteta dan penggemar Arsenal. Bagaimana menurutmu? Apakah Mosquera layak disebut rekrutan terbaik musim ini? Atau ada pemain lain yang lebih mencuri perhatian? Yuk share pendapatmu di kolom komentar. Mau salah jadi pahlawan? Cek fakta menarik laga Burnley versus Liverpool di Liga Inggris. Pertandingan pekan keempat Liga Inggris 2025/2026 antara Burnley dan Liverpool di Stadion Turf Moor berlangsung ketat dan penuh tensi. Meski kedua tim kesulitan menembus pertahanan lawan sepanjang laga, Liverpool akhirnya menang tipis 1-0 lewat penalti dramatis Mohamed Salah di menit ke-95. Gol penalti tersebut tidak hanya memastikan 3 poin bagi The Reds, tapi juga menambah catatan impresif Salah sebagai eksekutor penalti yang jarang gagal. Kemenangan ini mengangkat Liverpool ke puncak klasemen dengan 12 poin, sementara Burnley tertahan di posisi ke-17 dengan 3 poin. Menariknya, Liverpool sempat nyaris kehilangan poin di laga ini karena pertahanan Burnley yang solid. Namun, kehadiran Salah sebagai pahlawan menegaskan kembali betapa vital perannya di tim Jurgen Klopp. Menurut kamu, apakah Mohamed Salah masih jadi pemain paling penting Liverpool musim ini? Atau ada pemain lain yang juga patut dapat pujian? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar.